Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti F. Parikas, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit paru obstruktif kronis. Apa itu PPOK? PPOK adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang yang umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak ataupun tidak berdahak, dan mengi atau bengek. Dua kondisi yang sering berkembang menjadi PPOK adalah bronkitis kronis dan emfisema. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan penyakit jangka panjang yang dapat bertambah parah dari waktu ke waktu dan gejalanya ditandai dengan peradangan dan keterbatasan aliran udara masuk dan keluar paru-paru dan dapat bertambah parah dari waktu ke waktu. PPOK merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pernafasan seperti bronkitis kronis dan emfisema. Banyak orang yang mengidap penyakit tersebut dan juga disertai dengan asma. Fungsi paru-paru normal jika udara yang dihirup dalam prosesnya melewati saluran udara atau trakea, kemudian udara menuju ke saluran yang lebih kecil disebut bronchus yang kaya akan pembuluh darah dan berujung di miliaran tabung-tabung kecil udara disebut alveolus. Pada keadaan normal, dinding saluran udara dan kantung udara berfungsi elastis dan fleksibel secara alami saat menghirup nafas, menyebabkan setiap kantung terisi udara pada saat mengembuskan nafas, menyebabkan kantung mengempis memompa udara ke paru-paru, kemudian O2 masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke seluruh tubuh. Namun pada penderita PPOK, seluruh udara atau trakea menjadi tebal dan meradang, serta memproduksi banyak lendir yang biasanya lendir ini bisa menyumbat saluran udara dan membuat sulit untuk bernafas. Pada penderita PPOK, dinding kantung udara di paru-paru rusak dan kehilangan elastivitasnya yang menyebabkan kantung udara menjadi rusak dan kehilangan bentuknya yang menyebabkan ruang udara sehingga proses pertukaran udara menjadi terganggu sehingga suplai oksigen berkurang. Sulit bagi penderita PPOK mengempiskan paru-paru seperti normal. Udara yang terperangkap dalam kantung udara ini membuat lebih sulit mendapatkan udara segar ke dalam paru-paru dan membuat mereka sulit untuk bernafas. Penyebab dan faktor risiko. Yang pertama, perilaku merokok. Pajanan asap rokok pada perokok aktif dan pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK serta sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Diperkirakan 1 dari 4 orang perokok mengidap PPOK. Usia. PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pemuda yang berusia lebih dari 35 hingga 40 tahun. Yang berikutnya ada pajanan polusi udara, misalnya asap kendaraan bermotor, debu, gas buangan industri, briket batu bara, debu vulkanik, asap obat nyamuk bakar, polusi di tempat kerja, terutama bahan kimia, debu iritasi, dan gas beracun. Kemudian yang terakhir adalah keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, maka akan berpeluang atau berisiko terkena PPOK. Gejala penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh, makin sering tersengal-sengal bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan, memasak, atau bahkan menggunakan pakaian. Mengi atau sesak, nafas disertai bunyi, dan dada terasa berat. Penurunan berat badan dan kemampuan produktivitas yang menurun.
Jika digambarkan gejala awal PPOK seperti mengi, sesak nafas, batuk terus-menerus yang disertai dahak, kemudian akan memburuk, sulit bernafas, mudah lelah, berkurangnya berat badan, dan hilangnya massa otot. Epidemiologi dari penyakit paru obstruktif kronis. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PPOK adalah penyakit penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia, sebanyak 3,23 juta kematian di tahun 2019. Tahun 2020, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease memperkirakan secara epidemiologi di tahun 2060 angka prevalensi PPOK akan terus meningkat. Tahun 2010 prevalensi 11,7%, tertinggi di Amerika dan negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensi PPOK mencapai 3,7% atau sekitar 9,2 juta jiwa yang mengalami PPOK. Pada usia lebih dari 30 tahun, sebanyak 3,7% dan tertinggi pada Provinsi NTT, yaitu 10,0% dan terendah 1,4% di Provinsi Lampung. Merokok merupakan faktor risiko tertinggi penyebab PPOK. Di Indonesia, jika menurut jenis kelamin, prevalensi tertinggi pada pria seiring dengan naiknya prevalensi merokok. Pria aktif sebanyak 64,9%, sedangkan perempuan pun demikian, yakni 2,1% perokok aktif. Pencegahannya, PPOK adalah penyakit kronik dan bertambah berat seiring dengan berjalannya waktu atau progresif. Namun, dapat dicegah melalui perbaikan perilaku dan berhenti merokok, mengurangi dan menghindari paparan asap rokok, debu, polusi udara di tempat kerja atau industri formal dan informal dengan menggunakan APD yang baik dan benar. Menerapkan pola hidup sehat dan eliminasi faktor risiko bersama melalui perilaku cerdik, yaitu cek kondisi kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan kalori seimbang, istirahat cukup, dan kendalikan stres. Demikian pembahasan saya mengenai penyakit paru obstruktif kronis. Terima kasih untuk kesediaan menonton dan sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Salam sehat.